touchdown. Waduh, padahal dia ritual combat. Bener. Dan bisa kita lihat di sini, Profesor KB. Ya. YP yang harusnya YP. di tangan dari seorang Arakihoshi. Kali ini diamankan sendiri, dikerangkeng oleh mereka sendiri. Di apa? Kerangkeng. Apa itu? Kerangkeng itu dikandangin. Bahasa baru lagi dari mana dia Sedangkan Semeralda yang tadi diamankan Dairan, dia tidak mau terkena mental untuk kedua kalinya. Tapi dengan melakukan ban terhadap Eve ya, artinya ini ada sebuah respect ban di mana Arakihoshi juga tidak ingin memberikan Eve-nya kepada Swallow. Karena mungkin tadi juga lumayan efektif untuk sedikit menghentikan pergerakan dari teman-teman Arakihoshi, tapi Popheus Karena ada dua, Ling apa Fanny. Dan opsi terakhir Pakuito. Bahkan Ling? Makanya Ling atau Fanny. Ling atau Fanny berbuat. Ya kan? Maksudnya dia nggak mungkin ngambil Ling di awal sih. Mungkin Fanny yang akan di awal. Atau dengan band yang sudah diperlihatkan seperti ini, akan lebih mengamankan ke arah roamernya dulu. Matilda sih. Iya. Karena terlepas loh. Tadi sorry, sempat di Fanny-nya ban. ke band gue nggak lihat. Iya makanya. Sorry. Ling dan juga Pakuito mungkin. Ling Pakuito. Aku sih mungkin Matilda sih, walaupun tidak semahal Bukan. season lalu. Maksudnya ya. dari seberang. Oh, Arakihoshi. Kenapa iya? Popheusnya kenapa di band? Nah ini Matilda banget sih. Oh, Cecilian. Cecilian Oh, wow. Karena Mau bisa- main ke arah late game. mau ke antisipasi untuk high ground Antisipasi. defensif. Oke. Setidaknya Rebellion Zion sudah mengamankan satu untuk high ground. Tapi apakah itu akan tetap optimal? Dikarenakan kita tahu Cecilian ini adalah hero dengan power spike di late game. Dan harus bermain lumayan cukup optimal, safe, dan lama lebih tepatnya. Wah, kalau misalnya kanan ini main Ling ngeri banget sih, Be. Masalahnya Cecilian itu Iya. makanan loh, Be. Masalahnya kayaknya nggak bakal diambil sekarang. Tuh kan? Matilda Cho. Waduh, ini kayaknya lebih mengerikan sih. Kenapa dia ngambil Matilda dulu ya, Be, di sisi kiri ya? Makanya tadi kan udah sempat aku pertanyakan. Iya, makanya kita kan juga bilang Matilda. Karena di game yang pertama kita sudah melihat bagaimana Matilda itu langsung di-ban barengan sama Natalia juga. Ketika Arakihoshi mengamankan first pick di game yang pertama tadi. Berarti dia percaya banget dengan Swallow untuk bisa mengatasi at least. Setuju At least. banget sih Bang Oji. Belum kelar. Gila sih keren banget. Gua belum ngomong. Belum kelar. Baru Swallow. Baru Swallow baru gitu. Swallow. Lo setuju Gimana, apa? gimana? Gue setuju apa yang abang ngomongin. Kan sih, gue barusan. belum ngomong juga, gue salah, lagi nungguin lo ngomong, gimana sih? Iya, ini tadi Swallow ini harusnya ada Matilda tapi mengapa memilih ke arah Cecilian? Karena tandanya mungkin Swallow ini dipercayakan mampu untuk membawa tim Rebellion ketika masuk di arah late game. Gue interupsi nih dikit sih. Boleh. Gue yakin si Swallow kalau dapat sponsor ganti nama dia. Iya. Dari sandal jepit. Lanjut KB, mohon maaf. Waduh. Kalian ngomong, kamu ngomong. Iya. Iya ini kebetulan. Nah, emang saya harus dia. Enggak, saya harus muter otak kalau misalkan ngelurusin kalian ngomong gitu Bener loh. kan? Ya kan, Ling kan? Iya. Karena apa? Karena emang untuk menghentikan dan bahkan untuk stoppernya itu udah ada Ruby yang diamankan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk targeting dari Ling Albert. Kita tahu dia bakal mengincar ke arah Swallow-nya. Apalagi Itu dengan menggunakan dia. Cecilian. Makanan empuk Dia tuh banget. bukan apa ya, bukan tipikal escape gitu loh untuk match mid laner kita. Escape-nya sekalipun 120 detik. Bisa kita bilang ini adalah salah satu hal yang cukup baik dengan adanya Aulus Racing yang diamankan. Iya. Di late game, mungkin nggak ada damage suppress yang Bahkan sebenarnya apa? ini adalah fakta di mana tadi tuh Albert sebelum dia hadir Ya. di MPL Arena ini, Dia Awan- sempat main. iya dia sempat melakukan streaming dan Streaming, bahkan benar. memainkan Aulus. Aulus. Dia tuh kalau nggak salah menit 10 udah level 15. Gila, Nggak usah kaget gitu gua dong. banget sih. Mirip Wih, sama gua juga. Gua menit 3, 15 levelnya. Lo menit 100. Menit 100 level 2 biasanya. Lama juga tuh. Tapi AFK lu. dia pun bilang gitu loh kalau ini Aulus nih hero yang bener-bener brainless atau Nggak kalau otak. bahasanya anak-anak komunitas tuh wah, Gak sekolah damage. level 12 dengan Berserker Fury dan juga War X tuh udah kayak benar-benar bisa memporak-porandakan formasi manapun. Tapi masalahnya dia tuh close combat. Combat kan jadinya. Comeback stronger. Oh, dekat
Iya, dia tuh close range banget. Iya itu. Tapi permasalahannya juga ketika level 12 barulah palunya tuh kerasa gitu. Dan untuk Aulus emang hero yang didedikasikan untuk di late game karena ketika kita ngomongin late game, kita ngomongin soal bagaimana untuk clear wave minion dan setup team fight-nya yang bisa sebegitu menariknya dengan satu ultimate doang, Undying Fury. Slow effect, DPS, dan itu cukup banget untuk memporak-porandakan formasi. Tapi kalau bisa gua bilang ini menutup di arah jungler dari seorang Jisa, lumayan respect ya dengan hero-heronya. Yin. Yes, Bang Yin yang akan cukup mengerikan tentunya nanti di arah level 4. Terculi satu persatu bakal menjadi kerugian untuk tim RRQ Hoshi. My turn sih bisa ngeberhentiin ke arah Link sih, apalagi beberapa assassin yang kita tahu untuk secara status itu dia tuh Respect. bakal lumayan lebih tinggi dari fighternya. Sekarang giliran gue. Apa? My Boleh. turn. Skillnya Yin. My turn. My turn. Aldos. Aldo Skylar kah? Skylar. Harusnya Harusnya. sih. Harusnya. Ini Pipin Matilda, Ercepen Skylar, Aldous. Late game insurance karena kita tahu ketika berhadapan dengan Cecilion. Itu buat Cecil juga tuh nyelip PB ya. Iya, itu wah ini sih kayaknya Yes, link Aldosnya. Yes, Yang Natalia juga gampang kebuka ya. Iya, Natalia bisa kebuka gampang. Kita tahu juga kalau misalkan ngomongin nanti di last pick-nya, ini bisa macam-macam sih lebih tepatnya. Nanti dia bisa ke arah Lilia juga yang masih ada. Dan bahkan belum diamankan untuk saat ini. Dan itu bisa menghentikan sedikit pergerakan dari Natalia yang mau jump in langsung untuk nge-silent ke arah Lilianya. Oh iya, Pak itu. Dari Pakito. Gue Lilia sih setuju. Iya. Ketika Natalianya mungkin sneaky, masih bisa ada Black Shoes. Lilia. Tapi kalau another hero, yang ngebuka ya, Be, selain Rafaela untuk Udah Matilda nggak sih? Lilia. Angela. Oh, dua Angela. Romer. Berarti Matilda mid. Matilda mid. Iya. Jadi nanti menjadinya Finn, nge-damage. yes, kemungkinan besar Oke. Finn-nya yang akan memainkan low wave-nya ya. Dan apakah kita lihat nanti apakah akan ada skin terbaru dari Angela karena dari tadi, bahkan dari kemarin lebih tepatnya, aku menunggu ada yang nge-pick ke arah Angela. Bang Otat. Kemarin kan nggak Tapi sempet. kan belum ini. Nggak nongol. Mungkin ya. Finn, RRQ Finn gue yakin hari ini bisa nge-pick. aja. Hari ini gue yakin RRQ Finn nge-pick. Bahkan Angela. sekarang bisa jadi. Kan udah di-pick ini. Oh iya. Apa ya, marah-marah kalian sama Gak aku ya? marah-marah loh. Nggak ada Orang kasih tahu marah-marah. doang. Kan Benar. harapan dari KB. Wih, tapi ini Kari sih di late game lumayan loh, bisa counter Aldous. Iya, balik lagi sih dengan true damage yang begitu tinggi dan bahkan sekarang tuh build-nya ke arah critical ya. Critical. Dengan Windtalker, dengan Scarlet Phantom, kayaknya tuh udah cukup banget. Tapi nggak tahu kenapa, aku lebih Walaupun suka. udah ada adjustment, Be. Iya. Nggak tahu tapi Gak terlalu ngaruh. lebih suka aja kalau misalkan tetap bikin ke arah Golden Staff karena balik lagi lawannya Aldo sih. Oke, kita langsung saksikan sendiri untuk kali ini di mana RRQ Hoshi yang sudah mendapatkan satu game. Apakah mereka akan memantapkan dengan 2-0 atau kebalikannya? Rebellion akan mengambil 1 poin atas tim dari RRQ Hoshi, Profesor. Wow, dan Justru- itulah dia. Justru malah early game-nya deh. Lebih enak, Be. Apanya? Early game-nya, Kari. Iya, emang. Di up. Emang, di buff. Clear wave minionnya lebih pasti. Dan untuk dari segi damage-nya juga dia lebih optimal karena dari total damage. Karena sebelumnya tuh cuma dari item damage. Tuh, Be, pakai Be, skinnya Be. Ah, iya, Pakai, makanya kan. iya. Udah kelihatan dari tadi. Oh, tuh. Oh, itu. Lucu banget skinnya. Ultinya gimana tuh? Ultinya gimana, Be? Bebek. Coba ulti dong. Belum. Ah, belum. Woi, Masih Pengen lihat review. menit Oh, menit satu. lo nggak denger tuh masih level 1. Ini orang cuma pengen lihat. Makanya tuh lihat denger doang. sendiri masih level 1 dia. Udah, sorry dah. Oke, tapi ternyata di depan sana ada Clay mencoba untuk membantu pergerakan seorang Finn dan di depan sana tertangkap Segment Claw. Dicapit langsung. Tercubit oleh seorang Swallow yang membuat Pipin dan juga Clay berhasil kali ini. Tapi lihat Albert is coming. Buset. Itu ada Sugar Glider lewat gak sengaja. Hampir saja berhasil mendapatkan purple buff. Wow, Retribution diamankan oleh seorang Ajisa. Bisa. Dan bahkan kayaknya Kramernya diambil nggak sih? Karena ngelihat Jisa yang tadi sempat ketahan di level 3, Iya. itu mungkin ada sedikit ketertinggalan. Dan Albertnya, dia mungkin akan mendapatkan level 5 ketika nanti orange buff. Atau bahkan mungkin dari gold buffnya ini di arah bottom lane ditahan terlebih dahulu. Karena R7 kayaknya nggak bakal nyentuh ke arah sana. Ketika nanti di menit yang kedua sekarang udah jadi dewasa dari gold buffnya.
Yes, 10 detik. Tidak ada retribution. Skylar hanya menjaga dirinya karena Turtle sudah mulai diawasi di bawah. Ada 1, 2, 3 orang dari tim Araki Hoshi bersama juga dengan R7. Sudah langsung dibuka. Jisa langsung menuju ke arah Turtle juga. 2 orang saja. Clay mencoba untuk memukul mundur Finnya. Di sekarang terbang kita lihat sini dihajar 3 orang. Langsung ada 2 F-Dragon. Karena 1 orang dan bahkan langsung dikeroyak begitu saja. First blood diamankan oleh seorang Albert. Tapi ya bisa kita lihat di sini di mana Jisa terlalu dalam masuknya. Tidak ada yang ngebuka, nggak ada yang badanin terlebih dahulu atau distraction sekalipun. Yap. Bahkan dia lupa kalau misalnya dari tim Araki Hoshi dengan Roamer Healer. Sustainability-nya terculik sedikit. Jisa first damage-nya masih belum cukup dengan under position yang dia miliki saat ini, Bung Kornet. Yes. Itu dia tadi setup team fight yang sangat baik dilakukan. Dan bahkan diincar oleh Chow-nya atau R7-nya juga ke arah yang tepat. Langsung ke arah jungler dan bahkan di arah top lane. Tapi kita lihat dari seorang Aldous-nya. Nggak bisa kabur, nggak bisa kemana-mana. Tidak ada lagi flicker dan bahkan harus diamankan oleh Karinya. Walaupun Birol benar-benar sekarat banget. Dan masih punya flicker sebenarnya. Mostly ketika ada link di tubuh musuh, kebanyakan mereka kehilangan turtle pertamanya. Ada link di tubuh musuh. Yes. Plan up. Oh, salah. Lane up. Ya udah, pokoknya intinya begitu. Nah, tapi mereka biasanya kehilangan momentum untuk turtle pertama. Tapi ini berbeda sekali. Mereka mengamankan dengan keuntungan yang cukup banyak, junglernya harus tumbang. Nah, Itu dia, Profesor. kenapa? Karena Albertnya dari awal itu ngamanin ke arah orange buff. dulu. Itu dia. Biar nggak cooldown. ketika Betul birunya sekali. Team fight. Jadi ketika nanti ada di menit yang kedua, purple buff-nya masih ready juga. Yes. Itu yang sempat saya kasih info juga ke Bung Kornet gitu loh. Kalau seandainya mau turtle atau mau ke arah mirror. Oh, tapi di sana Skylar gak punya flicker. diincer. Albert masih mau Nggak ada lebih. energi. Lihat gak ada energi di depan Dapat sana. softblade mana? Dapat softblade belum dikeluarkan. Tidak mau terlalu terburu-buru tapi dipanggil oleh ke-trigger. Clay dan bahkan gak mau tertrigger. Sengit Claw dan bahkan Clay. Albert mencoba untuk memaksa. Eagle. Dapat softblade telah dikeluarkan dan bahkan terbalik. Offblade dibalikkan kanannya. Albert masih mau lebih. Satu hit terakhir dan sayang sekali. Albert gak berhasil dapetin poin atas Swallow dan Val. Dan bahkan di sini dia masih bertahan. Val. Bener-bener digocek begitu aja oleh seorang Val. Di taunting, bener-bener dia cuma recall di depan dan masih di area smoke ya. Dia tahu physical damage gak bakal bisa ada masuk ke dalam dirinya dan masih bisa selamat. Gila, hampir banyak banget poin kill yang diamankan seorang Albert. Tapi ternyata dengan adanya distraction atas seorang Swallow dan juga Val. Kali ini dari seorang Albert pun gak ngedapetin poin kill banyak. Tadi sumpah Be, itu kalau misalnya ada DPS lagi, Swallow sih tumbang harusnya. Iya, apalagi mengingat itu adalah fight yang bener-bener tarik ulurnya rapih banget. Mispositioning dikit, Skylar-nya datang, langsung dibalikan keadaannya. Oke. Tapi kita sini Dwarf Dragon mengarah ke satu orang Darren-nya yang diincar. Tapi kita sini masih mencoba untuk bertahan. Langsung dia masuk poin kill, apakah jalan masuk. Fist Poise 2 kali dan bahkan langsung maju ke arah depan. Flicker, Sekundo, Swallow-nya juga sekarang dan langsung diamankan begitu saja oleh seorang Clay-nya. 2 orang dan membuat Araki Hoshi bisa mengamankan turtle yang kedua dengan sangat amat Aku nggak tahu kenapa. Ini apakah ada tabrakan tersendiri dari Alblezian dan juga Araki Hoshi? Benar-benar Val diam-diam mencuri turtle-nya. Dua Dragon tapi yang Sidar Seven langsung mengajar balik, tidak terima dari Araki Hoshi dan langsung diamankan begitu saja poin kill dari Jerman. Oh my god, lihat di sana Jisa mencoba untuk mendapatkan poin kill tambahan. Dipanggil kakaknya Ting Wen, tapi lihat si Eagle, itu bisa dikeluarkan. Jisa? Albert is coming. Lihat, Albert tukar glider kali ini mencoba untuk memukul mundur Swallow dan juga Jisa. Dan lihat satu backstab critical damage yang diberikan oleh seorang Val berhasil mencuri turtle di depan mata seorang Albert. Ini pukulan keras untuk Albert sih, untuk dia Respect. benar-benar respect dan juga ya berhati-hati dan harus menggunakan retry-nya ke arah objektif yang sangat penting yaitu turtle. Ya balik lagi, tadi dia udah melakukan team fight dan mau nggak mau harus menggunakan satu retribution ya. Kalau Yap. enggak, mungkin dia bakal tumbang di team fight yang sebelumnya. Permasalahan utamanya adalah kali ini untuk menghentikan dominasi dari Birul sih. Birul memenangkan match up dari Skylar-nya. Lihat bagaimana baru punya Thunder Belt di sini dan bahkan dari Birul-nya dia punya Gol Kara tertinggi. Demon Hunter Sword. Wow. 4.800 Yes. gold-nya. Dan- Nggak beda jauh tapi Skylar harus lebih berhati-hati. Oke, lihat Albert tunjukkan belakang. Flicker telah digunakan. Dua F-Dragon menuju seorang Jisa. Jisa masih bisa bertahan tapi ternyata damage terlalu tinggi. Albert dapat softblade. Biru udah ada lagi. Satu pedang mau kedua, dengan pedang pakai ketiga. damage. Lihat pedangnya. 4 pedang diamankan oleh seorang Albert. Albert masih mau lebih dapatkan. Swallow menjadi korban. Salah shootnya. Oh my Sayang God. sekali. Satu buah killing spree di tangan dari seorang
Albert. Lihat 4 pemain dari tim Rebellion udah harus tertunduk lemas tak berdaya Bung Kornet. Dalam satu kali team fight, 4 orang langsung dihilangkan dan Ruby-nya masih berjalan di arah tengah. Dan bahkan kita lihat di sini juga dari Albert yang menunggu untuk Finn menggunakan ultimate-nya, hard guard ya, dan dia bisa langsung bergerak dengan bebas. Ditambah lagi juga lihat ada kiu kalau kata Ranger Emas. Alright, Dan West seorang Dragon Makidanya. juga seorang daerah yang bakal dipasangkan. Tapi Somblet, oh Oh, my god, time of di-dodge. madness-nya dikocek. Gak What a tersangka. dodge, bro! Oh my god, fast hang dari seorang Albert. Dan bakal dari Somblet, Val menuju ke arah Skylar. Tapi nampaknya Skylar bergerak berubah menjadi naga. Oh, Skylar. Dia Masih ada terhentikan flicker, pergerakannya. Masih ada flicker, masih ada pipin soalnya Bung Kornet. Yes. Bisa merasuk itu dari seorang Skylar. R7 hanya memancing tampaknya di sana, mencoba untuk ngebait karena kita lihat juga linknya. Yang mencoba untuk dapetin turtle yang kali ini juga harus berhati-hati. Oh. Dan bahkan Eva Vendet masih belum bisa untuk menarik seorang R7, masih bisa di Shunpo. Dan turtle yang diamankan. Ini dia turtle ketiga untuk tim RRQ Hoshi. Oke, jika kalian ingat Albert pernah bilang, ngapain di band link gua udah gak bisa main link. Ternyata kamu bohong. Ternyata itu hanya bualan semata Bung Kornet. Iya, ternyata dia masih bisa bermain link. Jago dan Jago. bahkan daerah Doel Dragon bakal coba di barter dan bahkan kali ini daerah masih coba untuk bertahan Dari di King kelihatan Eagle. karena berdepan membuat kali ini nggak bisa masuk lebih lanjut lagi karena nggak punya mana. Wow, masih benar-benar ditarik ulur dengan sangat amat baik. Wow. Tiga MK slot yang belum bisa langsung ditarik, bisa saja Speed Direct. Oh. Masih ada pin point. Albert masih bisa survive di arah tengah. Albert manusia setengah link. Kali ini lihat masih bertahan, masih hidup. Membuat dia berada di posisi yang unggul 505 KDA Pro Pecor. Dan itu adalah refleks yang menurut aku nonsens banget. Sambil stiker. Dia lebih memilih ke arah kiri daripada ngedeketin Dairen-nya. Dia Sambil pitbox stiker. sambil stiker. Tapi stiker. Manusia setengah link emang. Udah Iya. ditarik padahal. Makanya Udah ada tuh ditarik. panik-paniknya tuh. Dan bahkan itu bisa dibilang Donran Wolf King-nya nggak kena loh. Feeling gua pas bayi mainannya sugar glider. Jadi sering loncat-loncat. Gak ngerti gameplay dari linknya. Kayaknya ya pas kecil kita manjat pohon, dia manjat tembok kayaknya. Tapi nampaknya R7 harus jadi korban Profesor. Iya. Ganking yang tepat. Poin keempat Rebellion membuat RRQ Hoshi R7 lebih tepatnya. Balik lagi seperti yang Mungonet bilang. Tadi harus respect dengan adanya Retribution. Sekarang harus respect dengan adanya damage dari tim Rebellion. Yes. Ya, mau nggak mau sih timing itu kan yang menurut aku paling penting lah. Apalagi ngomongin soal RRQ Hoshi yang selalu disiplin soal mereka tuh keluar dan masuknya ya. Apalagi Albert Finn. Mereka tuh selalu bebarengan combo jump in ke arah target utamanya Birul. Karena balik lagi dari tadi Birul dapetin farming yang bebas di bagian top lane, tapi untuk di team fight sepertinya dia tidak diberikan ruang bahkan untuk memberikan dealing damage. Swallow udah punya Ladin Truncheon dan untuk kali ini Dairen dengan satu dominance ice. Apakah ini akan menjadi jawaban untuk pergerakan Albert dan juga Finn yang masih belum bisa dihentikan? Win of nature tuh. Agak Dari sedikit, Biro. iya, agak sedikit ini ya bisa kita bilang ya. Terlambat untuk Swallow. Untuk dari segi item-item yang dipilih. Iya. Karena dia harus butuh Dreadnought Dreadnought. dulu. Dia butuh untuk sustainability. Karena yang kita bilang dari awal. Ketika adanya Cecilian. Iya, Link ada tuh, Link di wah. musuh. Itu benar-benar menjadi satu buah tamparan keras. Makanan empuk terlihat lezat dari Iya. seorang Swallow. Makanya aku penasaran kenapa nggak sekalian aja gitu loh. Fanny, Lancelot awal bandnya. Kenapa Esmeralda? Kenapa nggak Link gitu loh? Oke, tapi lihat Val! Gantian! Val yang harus respect tapi di sana. Lebih rule flicker, win of nature. Lihat dapat sombong dari seorang Alphard. Hilang tershutdown. Kali ini terperangkap dengan pergerakan dari seorang Ruby. Diberhentikan, Chespin, knockout strike. Langsung ada Skylar depan sana. Lihat, tinju dibalas Bakwan kali ini. Oh, banyak Knockout strike nih, balik lagi. Dua hilang. Akankah menjadi korban ketika ada seorang Pipin? Masih ada satu buah favor yang menyelamatkan hari dari seorang Pipin di arah mid lane. Wow. Rebellion Zion yang langsung mengembalikan keadaannya di menit-menit yang genting sebenarnya. Walaupun belum menit 12. Dan tampaknya mereka langsung ke arah Lord yang masih berwarna ungu. Dan langsung mengamankan satu purple buff juga milik Link. Tidak ada lagi Wah. purple buff untuk next team fight. Dan bahkan Lord ya langsung diamankan oleh Rebellion Zion. Link tanpa purple buff, bagaikan aku tanpa kamu tak berdaya. Lumpuh, setengah lumpuh Bung Ornet. Dan ini dia team fightnya di arah tengah. Iya, menurut aku Bahkan- terlalu overcommit nggak sih? Iya. Apalagi tanpa adanya mungkin backup yang begitu cepat. Gak ada Angela ketika- juga, Angelanya udah masuk ke arah si R7 tadi. Yes, ketika Nggak nggak ada ada hard hard guard guard. dan Yes. bahkan Skylar-nya jump in ke dalam, tapi ada no out strike dan itu menghentikan pergerakan dari Skylar-nya.
Karena kita tahu Skylar kan juga build-nya ke arah tank ya. Karena dia mainin ke arah passive damage-nya. Karena satu hal sih dari Rebellion. Val-nya ini distraction banget bro. Val-nya ini menjadi masalah. Biang keladi dari problem. Yang dimana RRQ Hoshi jadi terlambat untuk melakukan backup terhadap seorang Alberto. Dan lihat di arah top lane sana. Albert is coming. Mencoba untuk... Satu, nggak ada high ground. Nah itu berbeda. Itu dia. Problemnya Iya. satu. Clay-nya bukan pakai high ground defensif. Dengan metode adanya Matilda sebagai mid laner, tapi pick over yang dilakukan Arkeoshi, bisa aku bilang di sini masih kurang maksimal. Yang maksimal adalah pick over dari seorang Albertnya, Profesor. Iya, apalagi mengingat dari kita tahu Albertnya yang dari tadi benar-benar bebas. Wah, dan lihat kali dih. ini benar-benar dalam ancaman dan Skylar. Terjepit dan bahkan Skylar yang masih berpikir ke arah belakang. Lihat Virule juga mencoba untuk free hit. Dan masih ada Tempest of Blade. Pedang pertama, pedang kedua masih mencoba untuk dapetin poin kill ya. Killing Spree dapat Matilda juga masih belum mengeluarkan Fist Poison. Tapi kita di sana, Polis Karat masih mencoba untuk kabur ke arah belakang. Dan lagi-lagi langsung ada trade kill. 3 orang dari anak Rebellion harus tumbang. Wow. Tanpa purple buff, Tanpa purple buff. masih bisa Yes. initiate, Yes. masih bisa dapetin point kill. 4 pedangnya berhasil diamankan. Albert, orang macam apa kau ini? Ingat dia baby alien. Bayi alien. Memang tidak salah title itu. Saya sematkan, tapi lihat di sini. Skylar, dia yang tadinya di ganking, terlalu tanky, menjadi kerugian untuk tim Rebellion ketika komit terhadap satu orang Skylar. Skylar yang di menit 14 udah beda Bung Kornet. Itemnya udah lebih tanky Bung Kornet. Tapi masih Val ya. Dengan kenakalan yang dilakukan ya. Ya karena dia tahu rata-rata damage-nya itu adalah basic Physical. attack. Iya, Iya, physical physical attack. makanya. Dan Clay yang hanya bisa nembusin ke arah Val-nya dengan Benar. tadi Soul Bloom. Yes, Clay dan juga minimal Pipin. Minimal Pipin. Oke, tapi ngomongin soal Gold by Livin by Mandiri Wow. kali ini. Jisa dan Skylar saling mengejar, tapi kali ini 1v1 situation. Tempest of Blade dan bahkan mati bisa didapatkan oleh seorang Val. Karena masih ada execute. Langsung di-trade begitu saja. Lihat sekarang tapi bahkan masih bisa hidup. Skylar yang harus tumbang. Di cover dengan sangat amat baik dari Rebellion. Val What still happened, bro? survive! Val What? still survive in the top Wow. lane! Lot terbuka! Ini bisa menjadi bencana Bung Kornet! 3 orang dari RRQ Hoshi tanpa adanya Albert menuju ke arah Lord, tampaknya dibebaskan begitu saja. Walaupun masih ada Clay yang mencoba untuk dapetin poin kill terhadap seorang Val yang masih terlalu saja jauh dari hadapannya, dan Clay-nya masih bisa nge-kill, tapi Wow. dia harus di-trade begitu saja. Agak nggak worth it melihat adanya Clay yang tumbang, nggak bisa inisiasi. Sedangkan Birul di belakang sana dengan bebas banget untuk bisa memberikan deal damage free. Tapi Albert berhasil mendapatkan purple buff yang kali ini. Ini berarti team fight yang akan sedikit berbeda dibandingkan team fight sebelumnya. Dan bukan cuma itu sih, 4 melawan 4 posisinya. Sementara Skylar, dia bisa mengincar ke arah yang berlawanan. Mungkin dia melakukan mirror atau bahkan mungkin datang dengan chase weight-nya. Karena kita Wah. tahu sekarang R7 sudah mulai menghadap di depan sana. Winter sudah dimiliki dari seorang Swallow. Daerah berada di garis depan. Ayo Fenomen Flicker! Dibalas Flicker dan ternyata masih bertahan di depan sana. Enhance Lord berhasilkah memecahkan satu buah turret? Ataukah lebih terlebih dahulu nampaknya di tangan Lord yang mengamuk dengan akapaknya. Masih bisa untuk diamankan tampaknya dari Iya turret dong. ketiga. Terlebih Yes. dahulu, kapak emang ngamuk. Kapaknya mengamuk kayak mana? Gue tampol juga lu. Oke Profesor silakan. Ya, Val-nya benar-benar jadi Natalia Shotgun ya. Kita tahu bahwa dengan Heptasis, apalagi dengan Malefic Roar, itu tembus banget ke arah teman-teman dari RRQ Hoshi. Terutama untuk Albert, mungkin dia harus lebih berhati-hati karena silent-nya itu akan menghentikan pergerakan dari Wah, nggak ada Defense flicker. Force. Don Ini- Run Wolf King dan bahkan Wave Dragon-nya ke arah seorang Biro, tapi kita lihat masih dipanggil begitu saja. Tidak bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan Birulnya. Siapa yang mau dikejar? Dan bahkan harganya sudah mulai masuk, tapi si Eagle-nya juga baik tidak ada kan? rasanya. Dan bahkan kita lihat dari Birul yang mencoba untuk langsung nge-push ke arah bottom lane-nya. Diamankan 2 turret ketiga dan bahkan kita lihat sendiri Albert yang tidak mau membuka. Masih mencoba untuk menahan. Membersihkan satu minion, tidak ada Tempest of Blade, masih ada Fist Poison. Kita lihat Vale, backdoor, tapi belum ada minion. Dan masih bisa untuk ditahan oleh RRQ Hoshi. Ini biji nih. Masih kecil bencananya, tapi ini menjadi sebuah tamparan keras untuk tim RRQ Hoshi. Di menit yang ke-17. Ingat, 3 menit lagi masuk menit 20 dan bahkan mereka akan kembali hidup ketika tumbang lebih lama lagi. Tapi di tengah sana, base turret akan menjadi pilihan. Bisa fokus bersama dengan Birul. Base-nya bakal dipercepatkan Swallow. kah? Atau ternyata mereka memilih untuk mundur daerah?
memaksa maju kah? Cukup berbahaya. Albert melakukan clear minion terlebih dahulu. Laning phase menjadi prioritas utama untuk tim RRQ Hoshi, Bung Orin. Wow, ini benar-benar pede banget anak-anak Rebellion. Mereka walaupun sudah mulai dapetin semua turret dari RRQ Hoshi, tapi mereka tetap disiplin, sabar, dan kayaknya mereka menunggu untuk Lord datang ke Lane of Dawn. Aku lebih notice Albert dengan Windtalker. full damage, Windtalker di tangannya. Ini benar-benar Pengen langsung nge-burst ya? do or die. Do or bahkan. die, ya. Iya, ini istilah yang paling cocok kayaknya akan diperlihatkan oleh RRQ Hoshi Albert. Tapi kali ini player head to head by Lita, kita bisa melihat Skylar dan juga Birul dengan perbedaannya. Kill participation, yes, udah kelihatan. Dari segi fightnya, Birul itu selalu berada di dalam lini tengah dari teman-teman Rebellion Zion. Mungkin untuk Skylarnya yang sekarang lagi ngedorong, lagi manjangin laning phase-nya, kita akan lihat dia hadir nanti di team fight dengan Chase Fate. Tapi Val nggak bisa pick off dari Skylar. That's why Skylar yang jadi pilihan. Albert memiliki arah belakang. 12 detik lagi tapi lihat Albert seorang diri harus respect. Mencoba membalikan keadaan. Jangan lepas sana. Mencoba dibalikan keadaan. Valnya masih tumbangkan. Tapi dua player memisahkan seorang Jisa. RCW menjadi korban. Masih ada immortality. Masih ada immortality. Dan Favor lihat di sini. Deden from Bogor save the day. R7 still survive. Lord terbuka dengan sangat bebas. Tapi ternyata Purple Buff tidak ada di tangan Albert. Sorry to say Albert tidak berhasil memegang purple-nya again dan lagi. Yes. Tidak adanya retribution juga tadi di tangan seorang Albert yang sudah digunakan karena Natalianya. Tapi kita lihat di sini 3 detik lagi. Retributionnya bakal ready. Ini yang membuka sendiri sana, tidak ada flicker. Hati-hati walaupun ada immortality, Seven-nya tumbang. Masih ada immortality mencoba untuk hidup kembali. Tapi langsung dicepat begitu saja. Albert yang langsung masuk tanpa ada purple buff. Ini akan menjadi satu team fight yang sedikit memaksakan karena tidak adanya energi dari seorang Link-nya. Mendapatkan kuda kedua tapi harus menghilangkan dirinya. Triple kill diamankan oleh seorang Cecilion. Skylar, Oh my god, Skylar, what are you doing? Skylar versus everybody dan hilang. Hampir wipe out. Pipin versus everybody. Ini bencana. RRQ Hoshi akan ke one strike push. Lihat, Pipin There's versus no everybody dan way. bakal ini menjadi game Rebellion. untuk Rebellion. Zion take the game. Dan inilah dia Rebellion. Wow. Benar-benar tidak mau langsung pulang wah, dan Apa kata? menuju langsung ke game yang ketiga setelah ini. Kira yang kanan yang ngomong. yang Rebellion Zion. Kiri, kenapa? Enggak, aku lagi Ada yang teriak, maksudnya kayaknya penasaran. ngapain gak sih? Ya, yang paling sering ya, ketika kita memenangkan sebuah match antara ngapain woi, Ngapain? Mau kemana? Rata. atau yang terakhir yang mungkin akan diperlihatkan juga sama Godiva terakhir kali ya, Apa? tutor deh, Tutor deh. mau menang, kayak gitu, salah satu contohnya. Wah. Tapi ini membuka mata kita dengan tadi sempat kita lihat prediction by TikTok juga, dan ini adalah persenan yang 12%. dipatahkan Iya. oleh teman-teman dari 12 Rebellion ya? Zion dengan game